Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa syafi'ina wa imamina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Amma ba'd, mukminin dan mukminat jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas Delta Sari Sidoarjo yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas kesempatan silaturahim yang mahal ini dan terima kasih banyak atas menunggu waktunya. Alhamdulillah, ada banyak kenikmatan yang harus kita syukuri di pagi ini. Kenikmatan yang banyak, berlapis-lapis kenikmatannya, berlapis-lapis keberkahannya, dan ini semoga membawa keberkahan bagi kita dan keluarga kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sedikit berbahagia bicara tentang tema pembentukan generasi, mendidik generasi setelah kita. Ini salah satu tema yang sangat amat besar dalam Quran, tetapi tidak mendapatkan porsi yang besar di kehidupan kita. Pendidikan anak itu dalam Quran sangat besar temanya, sangat amat banyak ayatnya. Tapi sayangnya kita tidak punya fokus dalam hal itu. Karenanya banyak yang perlu diilmui, perlu diluruskan kembali cara berpikir kita tentang keluarga. Kalau para ayah sibuk dengan mencari nafkah dan itu memang pekerjaan laki-laki yang luar biasa, itu setara dengan jihad fisabilillah menurut beberapa sahabat Nabi SAW. Tetapi itu bukan segala-galanya. Kalau ibu-ibunya diminta oleh Allah untuk bersama generasinya, maka kemudian ketika ibu-ibunya juga ikut sibuk keluar di rumah bersama ayah, maka itu juga PR sendiri. Padahal Allah sudah membagi dalam Quran pembagian yang bahkan sangat detail tentang tema keluarga. Tak cukup dengan panduan, Quran memberikan potret. Karena biasanya kita kalau dikasih teori itu agak susah menerapkannya. Maka Allah berikan potret, ini loh langsung ada potretnya. Orang-orang, keluarga-keluarga di masa-masa yang dahulu, sampai keluarga di masa Rasul, sampai keluarganya sahabat pun ada dalam Quran. Segitu pentingnya, sampai Allah berikan banyak potret dari mulai keluarga yang gagal sampai keluarga yang berhasil. Tetapi pembahasan tentang keluarga memang kesadaran kita masih sangat amat lemah. Kalau hari ini ada semangat gelora umpamanya tentang ekonomi syariah, ekonomi Islam, sayang belum ada semangat semisal itu untuk tema keluarga. Padahal hasil keluarga jauh lebih penting daripada hasil ekonomi syariah. Karena ekonomi syariah hasilnya apa? Barang dan uang, bukan begitu? Rumah apa hasilnya? Manusia. Anak-anak kita itu. Dan itu unsur paling penting di peradaban manusia itu ya manusia itu. Dan Al-Quranul Karim itu Allah turunkan dengan tema terbesarnya tentang manusia.
Karena itu buku panduan, karena itu adalah kitab suci panduan untuk manusia menjadi khalifah. Nah ini yang teman-teman, saya sering berkata bahwa anak-anak kita mohon dididik yang baik, disiapkan yang baik. Jangan seperti kita yang nikahnya karena kebetulan. Kebetulan pengen nikah ya nikah, kebetulan cinta kemudian ketemu dan nikah. Ini nggak ada yang pakai by design, itu nggak ada, Pak. Nikah by design, nanti anak kita akan begini. Makanya gitu Bapak Ibu, saya sering bilang juga kalau nyari mantu tuh, apalagi kalau Bapak Ibu punya anaknya anak perempuan, cari mantu laki-laki datang cek dulu, tes dulu, Pak. Oh iya, oh, hari ini tuh ada kalimat yang terlihat bijak tapi salah. Kalau anak putrinya pengen menikah kemudian lapor ke orang tuanya, menyampaikan nanti ada yang mau datang Bapak Ibu, orang tuanya kelihatan sangat bijak dengan mengatakan, oh ya Bapak Ibu, yang penting kamu suka maka Bapak Ibu ridho. Kelihatannya bijak banget. Bahaya Pak itu. Bahaya. Loh kok bisa gitu? Iya, coba lihat. Memang sudah berapa bekal yang kita berikan pada putri kita untuk bisa memilih sesuai dengan panduan Allah dan Rasulnya tentang pasangannya. Memang sudah pernah disekolahkan untuk milih suami itu kayak apa, sesuai dengan ayat dan hadis Nabi, dan bagaimana prakteknya di keluarga-keluarga mulia Rasul dan para sahabat. Pernah. Dan kalau belum pernah harus dilepas begitu, nanti salah pilih. Itulah bahayanya kita ini. Ini mata rantai yang salahnya harus segera diputus, tidak boleh dilanjutkan lagi. Lihatlah Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, padahal ya bukan anak Nabi, bukan kerabat Nabi, datang ke Nabi, konsultasi ke Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, saya dilamar oleh dua orang. Saya dilamar oleh Muawiyah dan dilamar oleh Abu Jahal. Menurutmu mana yang cocok buat saya? Nabi mengatakan, amma Abu Jahal, amma Muawiyah fasu'lu kulla ma lahu, wa amma Abu Jahal fala yada'u 'asahu an 'atiqihi. Muawiyah enggak punya duit, melarat, enggak punya uang. Itu awal hidup Muawiyah, bahwa nanti menjadi orang kaya raya itu kan kita tidak tahu masa depan. Tapi kamu nanya kan sekarang. Nah, sekarang dia enggak punya uang sama sekali. Dan Nabi tahu wanita yang ini nggak cocok dengan laki-laki yang nggak punya duit. Karena ada yang cocok, nggak ada masalah. Adapun Abu Jaham adalah orang yang tak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Itu ada dua makna. Walaupun makna yang paling sering disampaikan, Abu Jaham orang yang galak. Nabi ditanyai dua laki-laki, jawabannya begitu. Oleh Nabi diarahkan, inkihi Usama. Kamu cocoknya sama Usama. Lu nanyain dua laki-laki, ditunjukin laki-laki lain. Gitu Pak. Padahal ya bukan anaknya, bukan putri beliau. Ini putri-putri kita. Itu maksudnya. Mari diilmui, ini ilmu besar, dalam Islam besar sekali. Karena memang kita mau bicara tentang perbaikan negeri ini dari mana mulainya, kalau bukan dari keluarga ini. Ini kan kegagalan negeri ini kan karena kegagalan di rumah tangga, bukan dari mana-mana, bukan kegagalan sekolah. Sekolahnya ngikut aja, sekolahnya rumah tangga gagal, sekolahnya gagal, sudah negaranya gagal. Baik hadirin, pembahasan kita spesifik sekali hari ini. Saya diberi tema tentang tema kesolehan. Ini salah satu tema penting di dalam tema keluarga di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita akan bicara diantaranya adalah ayat dalam surat Al-Kahfi ayat 82, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ayat ini kan adalah kisah panjangnya Nabi Musa berguru pada orang soleh. Yang orang soleh itu disebutkan
oleh para ahli tafsir, namanya Nabi Khidir. Kisah panjang. Nabi Musa minta izin berguru karena diperintahkan Allah untuk berguru pada orang soleh itu. Orang solehnya sudah mengingatkan, kamu sih kalau berguru sama saya nggak bakal sabar, nggak bakal sabar. Musa ngasih jaminan, saya sabar. Dia gurunya mengatakan kamu nggak sabar karena kamu nggak ngerti ilmunya. Nah orang itu kalau nggak ngerti ilmunya nggak akan sabar, Pak. Tolong diilmui nanti antum akan sabar. 3 peristiwa dilakukan oleh sang guru padahal gurunya sudah ngasih syarat. Kamu mau berguru pada saya, jangan nanya sebelum saya beritahu. Boleh, guru boleh ngasih syarat, Pak. Begitu memang adab. Itu adab, ini kan 2 manusia mulia kan? 2 manusia mulia. Begitulah berilmu itu ada adabnya. Kalau guru ngasih syarat begini ya ditaati. Bukan malah guru di penjara. Ini gimana ceritanya guru di penjara itu? Itu ya ada di negeri ini. Ajaib itu. Gimana nggak gagal pendidikan? Guru diperlakukan dengan cara itu seperti Anda beli seseorang. Itu nggak pernah ada dalam sejarah Islam. Guru, namanya guru, Pak, itu dimuliakan semulia-mulianya. Masih benar generasi ayah-ayah kita. Betul ya? Bagaimana memuliakan para guru. Kita dulu, para ayah-ayah kita ini mengajari kita memuliakan guru. Begitu hormatnya. Itu yang benar. Bukan guru diajak berantem. Dan itulah Nabi Khidir kan ngasih syarat pada Nabi Musa. Kasih syarat. Jangan nanya ya. Boleh, Pak? Boleh, guru. Jangan nanya. Nanti saya beritahu. Enggak usah nanya-nanya. Nabi Musa ngelihat apa yang dilakukan oleh gurunya enggak kuat. Nanya. Dipecat jadi murid. Kasih SP1, SP2, SP3. Begitu nanya pertama kan saya sudah bilang kamu gak sabar lah ikut saya. Kedua nanya lagi, ketiga hada firaqu baini wa baini. Sudah, ini pisah kita. Cukup sampai di sini. Dipecat jadi murid Nabi Musa. Nabi Musa ya kan. Nabi Musa Rasul ulul azmi dipecat jadi murid. Baru setelah itu dijelaskan. Kan sudah dibilang tadi nanti saya jelaskan. Gak usah banyak nanya itu. Baru dijelaskan. Nah ini adalah salah satu penjelasannya Nabi Khidir. Satu penjelasan tentang tema rumah yang dibangun itu. Wa ammal jidaru, adapun dinding rumah yang mau roboh itu dibangun oleh Musa dan Khidir. Wa ammal jidaru, ini dinding ini. Fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Ini rumah ini punyanya 2 anak yatim di kota ini. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Ini di bawah rumah ini ada harta karun. Fa arada rabbuka wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihan. Ini pembahasan kita. Bapaknya 2 anak yatim ini dulu soleh. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Allah ingin anak ini tumbuh sampai usia dewasa. Wa yastakhrija kanzahuma, kemudian supaya anak yatim ini nanti kalau udah dewasa dia bisa mengeluarkan harta karunnya. Rahmatan mir rabbik, sebagai rahmat dari Rabbmu. Itu penjelasan begitu. Mari kita lihat ini rahmati Allah SWT. Ini yang sering dijadikan oleh para ahli tafsir, oleh para ulama tentang tema mendidik anak, mendidik generasi itu modal pentingnya adalah kesolehan bapak ibunya. Mari kita lihat tafsir lebih dalam. Ada beberapa pelajaran di sini bahwa ini rumah ini miliknya anak yatim, berarti bapaknya sudah meninggal. Namanya anak yatim, sudah gitu rumahnya sudah mau roboh. Nah, ini berarti ini anak yatim ini tinggal di sebuah kota yang kotanya pelitnya minta ampun. Masyarakatnya nggak peduli mau ada rumah yatim, mau roboh, mau apa, nggak peduli. Kok gitu? Musa Khidir lewat itu kan sebenarnya cuma minta dikasih minum aja, Pak. Nggak dikasih.
Jadi makanya kemudian ketika rumah ini dibangun oleh Musa dan Khidir itu ternyata Nabi Khidir mendapatkan wahyu dari Allah bahwa ternyata rumah ini memang milik dua anak yatim. Nah ini hadirin, ini menunjukkan betapa luar biasanya anak yatim ini. Setidaknya ada 3 hal yang luar biasa. Yang pertama, yang bangun rumah 2 orang nabi. Yang kedua, ada penjagaan terhadap harta karun yang nanti akan bisa diambil saat mereka dewasa. Yang ketiga, Allah mengatakan rahmatan mir rabbik, sebagai rahmat dari Rabb. Lihat hadirin. Kalau rumah kita yang bangun siapa? Rumah kita yang bangun? Tukang, Pak. Tukangnya kadang nggak sholat, mohon maaf. Alhamdulillah kalau tukangnya sholat. Tukangnya kadang nggak sholat, bangun rumah kita kan? Begitu. Bayangkan ada rumah yang bangun 2 orang nabi dengan tangan-tangan mulia beliau berdua. Apa nggak hebat itu rumah? Apa nggak berkah itu rumah? Betul? Berkah sekali rumah itu. Jadi ini luar biasa, tidak sembarang ini. Luar biasa anak yatim. Siapa anak yatim? Ini kan luar biasa. Loh, kok sampai Allah kirimkan 2 nabi untuk bangun rumah? Yang kedua, ternyata di rumah itu ada harta karun. Nah, kalau kota yang nggak baik kayak kota itu, ya kan, rumah roboh dibiarkan. Kira-kira kalau masyarakat situ tahu bahwa di bawah tanahnya ada harta karun, kira-kira dibangunkan apa enggak masyarakat? Dibangunkan. Bagaimana caranya? Pokoknya mereka dapat harta karun itu. Oh, ini kota masalah. Gayanya bangun dulu membantu, ya gayanya itu kan. Tapi ternyata ujungnya sebenarnya karena minat dengan harta karun itu. Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang harta karun yang dimaksud. Harta karunnya berupa apa? Setidaknya ada 2 pendapat besar dalam hal ini. Pendapat yang pertama, harta karun, dan itu yang langsung terbayang di benak kita kalau disebut dengan kunuz, kanz, kata kanz, ya sebenarnya bukan hartanya karun, Pak. Karena karun itu masa Nabi Musa itu, seorang zalim. Tapi ini istilah bahasa Indonesia terlanjur jadi istilah. Korun tuh mati di Mesir, nemu di Sidoarjo, namanya hartanya Korun juga, Pak. Itu saking kayanya Korun sampai jadi legenda, Pak. Saking kayanya Korun. Dan surat Al-Qasas menyampaikan tentang hal itu. Apapun lah namanya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Kalau kanz itu apa? Pokoknya harta yang tersimpan. Itu kanz itu, Pak. Yang pertama maknanya ya harta. Berarti kebayang itu mungkin emas, perak, uang gitu. Itu langsung yang terbayang. Tapi ada tafsir yang kedua. Tafsir kedua mengatakan bahwa maknanya adalah di sana ada lembar-lembar ilmu yang disimpan oleh ayah dari kedua anak ini, disimpan untuk sebagai harta simpanan yang luar biasa. Nah, ini ada 2 pelajaran mahal. Yang pertama, kalau pembahasannya tentang harta itu adalah emas, perak, dan seterusnya, sudah selesai. Itu mudah dipahami. Tapi kalau tafsir ulama yang lain yang mengatakan bahwa artinya kanz itu adalah ilmu, nah itu. Maka perhatikan betul tentang ilmu itu. Itu adalah harta peninggalan yang paling luar biasa buat anak-anak kita. Ilmu itu. Sampai ada dulu seorang ulama besar dari negeri Andalus, Abu Ishaq Al-Ilbiri, itu bikin syair panjang lebar menasihati anaknya yang namanya Abu Bakar tentang disemangati agar mau berilmu. Aba Bakrin, da'autuka law ajabta ila ma fihi hadduka in aqalta ila ilmin takunu bihi imaman in nahaita wa in amarta, dan seterusnya.
sampai beliau mengatakan kanzun la takhafu alaihi lissa. Jadi sampai beliau kata itu, Abu Bakar anakku, aku panggil kamu nak kepada sesuatu yang akan manfaat bagimu di kemudian hari, yaitu kepada ilmu yang kelak kau akan jadi pemimpin gara-gara ilmu, yang kamu akan mutoan, akan ditaati saat kamu memerintah atau kamu melarang. Ilmu. Terus nanti beliau bicara tentang bagaimana istimewanya ilmu, sampai beliau mengatakan ini adalah harta tersimpan yang kamu tak akan pernah takut pencuri mengambilnya. Itu ilmu. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah, ilmu itu harta yang berharga. Selain uang yang ditinggalkan, selain emas perak. Jadi ada harta yang tersimpan itu, kemudian rahmatan min rabbik, kemudian rahmat kasih sayang dari Rabb, dari Tuhan. Ini kalimat luar biasa sampai Allah mengatakan, kenapa sih semua ini terjadi? Karena Allah memberikan rahmatnya. Karena kan Allah sudah kasih rahmatnya. Jangankan cuma harta karun, jangankan cuma harta yang tersimpan itu, surga saja diberikan ke kita itu karena rahmat Allah SWT. Itu penting berkeluarga sampai mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pembahasan kita sebenarnya tentang masalah bagaimana ayahnya anak ini soleh, hasil dari kesolehan ayahnya dijaganya dua orang anaknya yang sudah yatim, dibangunkan rumahnya yang sudah mau ambruk. Yang membangun pun bukan tukang biasa, tapi dua orang nabi. Di dalamnya ada harta karun yang tersimpan dan tak hilang, yang kemudian ujungnya harta itu bisa mereka nikmati nanti di kemudian hari. Luar biasa. Manfaatnya segitu banyaknya, itu cuma satu kata kuncinya. Wa kana abuhuma sholiha. Bapaknya anak ini bapak yang soleh. Karena itulah maka para ahli ilmu mengatakan dijaganya anak-anak kita itu karena kesolehan bapak ibunya. Tapi yang menarik juga adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, beliau menyampaikan, kata beliau, disebutkan, diriwayatkan bahwa ayah yang dimaksud di dalam ayat ini ternyata bukan ayah langsung. Bukan ayah langsung, tapi ayah yang ketujuh ke atas. Nah, ini lebih unik lagi. Nah, jadi kalau teman-teman suka mendengarkan istilah 7 turunan, ini ayatnya. Betul ya? Kita selama ini ngomong 7 turunan nggak ngerti kan? Oh, ini kekayaan nggak habis 7 turunan. 7 turunan itu ayatnya ini. Kekayaan nggak habis 7 turunan. Oh iya, masalahnya kita turunan yang ke-8. 7 turunan itu ada, ini ayatnya, gitu ya, bahwa 7 turunan gitu. Nah, ini menunjukkan luar biasa betapa kesolehan itu ingatannya panjang. Kesolehan itu punya memori, ya, memorinya begitu panjangnya. Bayangkan, yang istimewa adalah bapaknya yang ke atas yang ke-7. Kesolehan sudah 7 turunan itu ternyata masih bisa dirasakan kebaikannya oleh generasinya. Makanya begini, kemudahan yang kita dapat dari Allah, penjagaan yang Allah berikan pada kita, bisa jadi karena kesolehan ayah kita langsung, atau entah ayah kita yang keberapa ke atas sana. Maka lakukan yang sama hari ini. Lakukan yang sama hari ini, mari kita lakukan, kita berbuat kesolehan, supaya terserah Allah jaga mana ya keturunan kita yang ke bawah setelah kita. Wa kana abuhuma sholihan. Kemudian ada pelajaran mahal dari ahli tafsir di kalangan sahabat, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini menarik, beliau mengatakan Allah menyebutkan kesolehan ayahnya, tapi di ayat ini Allah tidak menyebutkan kesolehan dua anak yatim ini. Apa maksudnya? Anak yatim ini tidak disebutkan anak ini anak soleh, anak baik, rajin ibadah, rajin ke masjid, nggak ada nih ayat itu.
Abdullah bin Abbas ingin memberikan isyarat pada kita. Lihat Pak, bahkan anak kita agak-agak kurang gitu Pak. Kalaupun ini agak sempurna sesempurna ayahnya, tapi karena kesolehan ayahnya maka kebaikan itu turun sampai ke anaknya. Saya paham. Makanya kalau mau didik anak hari ini dongkraknya pakai itu Pak, pakai kesolehan bapak ibunya yang maksimal. Zaman tambah susah, zaman tambah rusak. Nah berarti solehnya bapak ibunya nambah. Untuk jagain itu Pak, itu penjagaan yang luar biasa. Gitu ya. Dan itu nanti masalahnya ada penjagaan yang memang sifatnya spiritual seperti dalam Al-Kahfi 82 ini. Tapi ada penjagaan yang sifatnya memang langsung Pak. Kalau bapak ibunya soleh, ngerti cara didik anaknya, maka penjagaan Allah memang terasa langsung. Kalau ini kan penjagaan karena spiritual. Ini penjagaannya memang penjagaan langsung. Contohnya adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kan Nabi Yusuf alaihissalam kan digoda perempuan, kan? Perempuannya tidak sembarang. Yusuf punya pilihan yang sulit karena perempuan itu sudah mengamankan keadaan sekelilingnya. Wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu semua sudah dikunci di istana itu, dia sudah mengamankannya. Wa qalat haytala, sini Yusuf digodain untuk berbuat dosa dan maksiat. Masalahnya perempuan ini wanita yang sangat cantik, disebutkan dalam riwayat. Wanita ini adalah wanita istri penguasa Aziz Misr, istri penguasa Mesir, salah satu menteri di Mesir. Nah ketika seperti ini keadaannya, maka berat karena wanita ini selain cantik punya kuasa. Bukti bahwa wanita ini punya kuasa. Nanti Yusuf dijebloskan dalam penjara itu gara-gara nggak mau menuruti keinginannya kan? Jadi susah Pak. Dituruti dosa, nggak dituruti kok cantik, ya kan? Iya, dituruti dosa, nggak dituruti kok saya terancam karena dia punya kuasa. Itu sulit. Apa yang terjadi? Allah berfirman, laula ar-ra'a burhana rabbih. Yang menyelamatkan Yusuf itu karena Yusuf melihat burhan Rabbi. Burhan itu artinya petunjuk, panduan dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, para ahli tafsir berbeda pendapat. Karena ini kan kisah dulu. Apa yang sebenarnya datang saat itu? Karena Yusuf sendiri karena ayat ini juga ada perbedaan tafsirnya. Tapi sebagian ahli tafsir mengatakan lihat, Allah berfirman, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Walaqad hammat bihi, wanita itu suka sama Yusuf. Wa hamma biha, ya ini yang penafsirnya beda pendapat para ahli ilmu. Yusuf pun mulai suka di hatinya pada wanita itu. Nah, ini ruwet Pak. Kalau yang tafsirnya ini berarti Yusuf pun laki-laki normal. Laki-laki normal. Sudah gitu beliau masih muda. Lagi kuat-kuatnya, syahwat juga lagi kuat-kuatnya. Sudah gitu Yusuf orang asing Pak. Orang asing di negeri asing, nggak ada yang kenal dia juga kok. Posisinya juga cuma seorang budak. Kan gini maksud saya. Mohon maaf. Umpamanya tinggal di sebuah perumahan, semua orang kenal kita. Mau buat maksiat mikir Pak. Betul? Kenapa? Malu. Minimal malu, kanan kirinya orang semua kenal kita. Lah Yusuf nggak ada yang kenal. Jauh di negeri Mesir, posisi juga cuma budak. Sudahlah berbuat dosa juga sebentar, gak ada masalah. Tapi lihat Pak, posisi Yusuf sangat rumit posisinya. Nah ternyata itu semua terhalangi laula ar-ra'a burhana rabbi. Nah di situ pertanyaan, apa sebenarnya yang dilihat oleh Yusuf? Petunjuk apa yang dilihat? Ahli tafsir berbeda. Saya tunjukkan salah satu pendapat ahli tafsir yang berhubungan dengan tema kita. Yusuf tiba-tiba terlintas di kepalanya wajah ayahnya, Pak. Wajah bapaknya. Bapaknya Yusuf siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Terlintas wajah ayahnya. Yang terlintas di wajah ayahnya, di wajahnya Yusuf, di kepala Yusuf tentang wajah ayahnya itu bapaknya lagi, mukanya lagi marah, ekspresi ayah Yakub sedang marah. Kemudian setelah itu dia membayangkan Yakub tuh mukul dadanya Yusuf, dipukul sama bapaknya. Setelah itu yang ketiga Yakub
berteriak-teriak mengatakan ke Yusuf, Yusuf, kamu putra Yakub, Yakub putra Ishak, Ishak putra Ibrahim, tak pantas kau lakukan ini, gitu. Jadi ada dua hal, ada beberapa hal. Satu, ada ekspresi wajah ayah. Ekspresi wajah ayah. Kalau memang begitu, bapaknya nggak pernah tahu, nggak pernah kenal ekspresi, ya kan, ngobrol sama anak jarang. Anaknya bahkan nggak pernah kenal wajah bapaknya ini. Maka bapaknya berekspresi pun anaknya nggak paham. Kenapa Yusuf paham? Karena Yusuf sangat dekat dengan ayahnya. Kedekatan itu yang membuat anak paham ekspresi bapak ibunya. Anda mau ekspresinya marah, ya kan? Kalau anak nggak dekat dengan Anda, anak-anaknya malah cuma bingung. Ayah ngapain sih? Itu mama ngapain sih, cemberut aja? Dia nggak tahu kalau itu tujuannya buat dia. Dia tidak dekat, dia ngerti ekspresi itu penting. Kan ekspresi wajah berubah itu. Dan itu pun dicontohkan Rasul Muhammad SAW. Rasul begitu. Rasul itu ekspresi wajah kalau tidak suka kelihatan. Dan semua sahabat paham, putra putri beliau paham, keluarga beliau paham. Nabi sedang marah. Dan itu Nabi marah mesti ada kesalahan yang dilakukan. Tapi itu. Nah, ini contoh tentang penjagaan langsung. Jadi memang Yakub langsung ayahnya, dan penjagaannya berupa ekspresi ayahnya, berupa dilakukan tindakan fisik tadi itu, dipukul, perasaan dia dipukul dadanya, kemudian diteriakkan nasab mulianya. Nah, itu penting tuh, Pak. Kau tahu kamu anak siapa? Nah, itu penting. Kau anak Yakub, Yakub Nabi mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan masyarakatnya. Kamu tahu Yakub putra siapa? Nabi Ishak. Orang luar biasa. Nabi mulia. Kau tahu Ishak putra siapa? Putra Abul Anbiya, Ibrahim alaihissalam. Itu nasab silsilah mulia. Kamu tuh silsilah mulia. Begini kamu lakukan, nggak pantas kamu lakukan. Nah, itu ada teguran, ada teriakan kalimat yang mengatakan jangan lakukan. Itu penjagaan langsung. Adapun yang di dalam surat Al-Kahfi tadi, kalau mengambil penjelasan ulama tafsir bahwa itu ayat ketujuhnya, maka itu artinya wah ini jauh sekali. Berarti tidak langsung ketemu kan, nggak ketemu kan? Kira-kira kalau ayat yang ketujuh ya biasanya sih nggak ketemu kalau secara umur ya, nggak ketemu. Maka artinya adalah ada hasil spiritual itu. Nah hadirin, para ahli ilmu juga mengatakan tentang ayat ini, di mana tadi ya, bahwa anak, bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan tadi, anaknya pun tidak diketahui kesolehan anaknya apa ya. Ini nanti akan terkait dengan surat At-Tur, ayat 21. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahim. Orang-orang yang beriman, kemudian imannya ini diikuti oleh keturunannya, jadi keturunannya beriman juga, maka akan kami susulkan nanti keturunannya di surga. Tidak ada amal yang kami kurangi, dan setiap orang bertanggung jawab terhadap amalnya masing-masing. Lihat, terjemahan yang di kita kurang pas sedikit rata-rata kalau diterjemahan di ayat ini, karena kalau saya nggak salah terjemahannya kalau yang bahasa Indonesia kami pertemukan, kalau nggak salah kami pertemukan, padahal kalimat al-haqna, ilhaq itu artinya disusulkan, bahasa yang pas. Dipertemukan sama disusulkan sama apa enggak ya Pak? Dipertemukan sama disusulkan sama apa enggak? Bedanya apa kira-kira? Karena ini ada nilai buat kita, di sini ada pelajarannya. Apa bedanya? Waktu. Nyusul, kan? Waktu. Ini karena ini temanya surga. Sebenarnya kenapa disusulkan? Karena masuk surganya terlambat, belakangan. Kenapa terlambat belakangan?
karena sebenarnya kau tak pantas masuk surga yang ini. Makanya tafsir para ahli ilmu tentang ayat surat At-Tur 21 ini adalah ini orang tua yang soleh, orang tua ini yang beriman, anaknya juga beriman soleh. Begitu nanti orang tuanya masuk surga, di surga yang derajatnya tinggi karena kesolehan dan imannya tinggi. Anaknya juga masuk surga, tetapi surganya lebih rendah. Lihat Pak, orang tua, subhanallah. Lihat ini orang tua. Orang tua itu sampai di akhirat Pak, cinta sama anaknya nggak berhenti. Allahu Akbar, itu orang tua. Itu kenapa menjadi manusia paling mahal dalam kehidupan kita. Itu orang tua. Sadarkan itu pada anak kita Pak. Karena khawatir tergerus zaman birrul walidain ini. Acung lihat itu. Karena ketika Allah SWT tidak mau, Allah tidak mau kenikmatan surga itu terkurangi kenikmatannya. Gini, surga dimasuki oleh orang tua yang soleh itu. Begitu masuk surga, dia nyari-nyari anaknya. Nyari-nyari anaknya. Ya Allah, anak saya anak beriman, anak soleh. Kok nggak ada di surga sini? Lihat, Pak. Lihat, orang tua Bapak Ibu, kalau lagi nyari anaknya, terus dikasih makanan lezat, kira-kira bisa dimakan orang tuanya? Nggak ketelan Pak, orang bilang, betul ya? Artinya kalau dia di surga itu, tapi anaknya tidak ada, dia cari-cari anaknya, maka surga yang disebut sebagai kenikmatan tertinggi akan terkurangi kenikmatannya. Allah tidak ridho itu. Allah ingin kenikmatan surga itu kenikmatan yang luar biasa, bahkan tak pernah terbayangkan di benak manusia. Gitu. Maka kemudian alhaqna bihim dzurriyyatan. Maka kami susulkan. Nah, ngerti maksud sekarang? Kami susulkan artinya apa? Surga anaknya sebenarnya di bawah sana, tidak pantas sama dengan bapak ibunya, tapi karena kesolehan bapak ibunya dia bisa dikatrol, Pak. Ditarik tuh anak dan masuk ke surga yang lebih tinggi. Itu tafsir surat At-Tur ayat 21 ini. Maka begitu kesolehan itu. Dan memang orang tua tadi Pak, orang tua itu Masya Allah sampai di surga masih nyari anaknya. Makanya ini ada ada dua ayat yang berbeda Pak. Lihat, dua ayat berbeda ini cukup unik. Ini bedakan dua ayat ini. Yang satu, yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari kiamat tuh orang lari dari saudaranya. Terus wa ummihi wa abi, lari juga dari ibunya, dari bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, istrinya dan anak-anaknya. Udah, saya nggak ikut-ikutan, saya nggak tanggung jawab pada kalian. Semua kita akan lari, dah. Lihat, semua ada. Tapi ketika Allah berfirman, ini kan lari, tapi ada ayat lain, suasana di akhirat juga. Ini lau yaftadi min adzabi yauma idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an tumenji. Antum lihat, hari ketika orang itu nanti kita di akhirat itu Pak, orang itu karena begitu beratnya pertanyaan Allah itu pengennya mengorbankan siapa saja, yang penting saya selamat, saya pengen cari tumbal nih, ya kan? Saya mau nyalain siapa? Oh setan, saya ya Allah saya begini gara-gara setan, gitu. Nanti setan salah-salahin, makanya iblis dikasih mimbar nanti di hari kiamat. Dalam surat Ibrahim, loh ada khutbah iblis di hari kiamat. Nah, nanti kita akan dengarkan semua nanti. Iya, nanti khutbah, dan itu khutbahnya diabadikan dalam surat Ibrahim. Silakan dibuka-buka. Artinya semua orang lagi nyari siapa yang bisa saya salahkan supaya saya selamat. Makanya saya ingin mengorbankan siapa saja. Tapi yang menarik, begitu bicara tentang mengorbankan, di sana tidak tercantum ibu dan bapak. Betul? Waktu lari ada kalimat ibu dan bapak. Betul ya? Lari dari termasuk dari ibu bapaknya. Kalau waktu mengorbankan, kalau lari itu artinya saya nggak bisa, mohon maaf nih ma, ya kan, mohon maaf ini sih tanggung jawab masing-masing.
Tapi waktu mau mengorbankan tidak ada bapak ibunya. Kalimat bapak ibu nggak ada. Kalau saudara di situ ada, di situ istri juga masih ada. Tapi kalau bapak ibu tidak ada. Para ahli tafsir bertanya, mengapa bisa berbeda suasana ini? Kenapa tidak ada di sini bahasan tentang bapak ibu? Dijawab oleh ahli tafsir, Pak. Ya, ini adalah kemuliaan orang tua. Kenapa? Kan ini orang ingin mengorbankan siapa saja yang penting selamat. Bagaimana dia mengorbankan orang tuanya, padahal dia diminta untuk bakti dulu waktu di dunia. Maka dia tahu, kalau saya korbankan orang tua saya, betapa murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rencana saya mengorbankan orang supaya saya selamat, malah dapat murka lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Itu artinya betapa luar biasanya orang tua itu. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, tadi disusulkan generasi itu karena kesolehan orang tuanya. Walaupun bisa berlaku terbalik itu, dan itu ada dalam beberapa teks dalil tentang kalau anaknya soleh, anaknya solehah pun bisa mengangkat orang tuanya. Ya, dalam hadis yang kita kenal, bahwa di hari kiamat Allah mengenakan mahkota yang terbuat dari cahaya buat orang tua yang anaknya hafal Quran, gitu ya, anaknya hafal Quran, masya Allah, yang berjibaku anaknya berjuang untuk bisa menghafal Quran 30 juz. Tapi yang dapat kemuliaan bukan hanya anak itu, tapi berikut kedua orang tuanya. Enak nih Pak, ya kan? Oh, kita ini ngafal nggak apal-apal sekarang, ya kan? Duduk sebentar mata sudah ngantuk, pinggang mulai melintir. Anak-anak kita sabar Pak, sampai hafal 30 juz. Ayo Pak, kita cari mahkota yang terbuat dari cahaya di akhirat sebagai ayah ibu, dengan cara membuat anak-anak. Jadi yang bekerja anak-anak, yang menjadi soleh anak-anak, yang berjuang anak-anak, bapak ibunya dapat manfaatnya karena ini didikan bapak ibu. Jadi artinya sebenarnya bisa berlaku timbal balik, bapak ke anak, anak ke bapak, ibu ke anak, ibu ke anak, bapak ibu. Hadirin dirahmati Allah. Itulah mengapa kemudian pembahasan tentang tema kesolehan orang tua itu dan itu juga yang tersirat di dalam doa kita, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta sama Allah agar pasangan kita, keturunan kita dijadikan menyejukkan mata kita dan dijadikan pemimpin bagi orang bertakwa. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan azwajina dzurriyyatina, pasangan kita dulu baru keturunan kita. Itu setidaknya karena dua faktor. Faktor pertama, karena orang tidak mungkin punya keturunan sebelum punya pasangan. Maka pasangan dulu disebutin, baru keturunannya. Tapi yang lebih besar dari itu bukan itu. Kalau Anda mau mudah mendidik anak-anak, maka selesaikan urusan sesama pasangan. Kalau Anda ingin soleh anak-anaknya, mudah, solehlah bapak ibunya. Kalau Anda ingin anak-anak cinta ilmu, cinta buku, cinta baca, gampang, bapak ibunya senang baca buku. Simpel banget Pak. Kan? Simpel banget, konsepnya simpel, teorinya gampang. Makanya bagaimana ceritanya kita pengen anak-anak senang buku, lah yang bapak ibunya senang dangdut, kan beda Pak, anaknya pasti senang dangdut, gitu. Pasti berbeda. Pengen anaknya anak yang senang dengan ilmu, bapak ibunya senang main game, lah gimana ceritanya? Pasti anaknya senang main game. Jadi makanya azwajina dibereskan dulu, baru hasilnya adalah dzurriyyatina. Sehingga orang tua hadir luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu, kesolehan Bapak Ibu itu ternyata asuransi yang terbaik. Betul? Nah ini Pak, kalau mau ikut asuransi ini, asuransi terbaik. Gak ada, saya kasih jaminan, gak ada lembaga asuransi yang lebih baik dari kesolehan Bapak Ibu. Anda carikan, di sini ada yang kerja di asuransi, ayo boleh presentasi istilahnya.
Saya tunjukkan penjagaan jaminan terbaik untuk generasi kita. Beneran? Nah, saya kasih contoh sejarah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala itu khalifah, memerintah hanya 2 tahun setengah, 29 bulan 29 bulan memerintah. Negeri sebesar-besar itu makmur luar biasa. Umar bin Abdul Aziz itu Pak, negerinya membentangnya itu sampai Afrika, bahkan sudah masuk ke mulai masuk ke wilayah, baru mulai ke wilayah Spanyol. Kemudian ibu kotanya di negeri Syam, seluruh Jazirah Arab, bahkan ke selatan itu sudah kirim, ada surat, ini kabarnya ada surat menyurat antara Umar bin Abdul Aziz dengan Raja Palembang. Raja Palembang, yang Raja Palembang minta agar dikirimkan dai Muslim ke tanah Palembang. Kemudian terus membentang ke arah timur sana sampai ke wilayah-wilayah Soviet, bekas Soviet. Negeri sebesar itu, makmur luar biasa, hanya dalam waktu 2,5 tahun. Ayo, 5 tahun nggak cukup? Angkat tangannya jadi pejabat dibilang 5 tahun nggak cukup. Berarti Anda memang tidak ngerti cara memimpin. Simple. Wong Sidoarjo lo gedenya seberapa? Betul kan? Indonesia lo gedenya seberapa dibanding semua tadi itu, betul kan? Itu. Wah, ini program nggak cukup, nggak bisa, bukan nggak cukup. Paham? 29 bulan, betul ini. Dan itu bisa dicek bagaimana caranya, itu ada dalam sejarah, ada kajiannya. Tapi untuk melakukan beratnya setengah mati memang. Bayangkan rakyatnya makmur. Dari tadinya kalau ada pembayaran zakat itu kan orang ngantri. Tapi begitu beliau memimpin gak lama, ternyata uang zakat udah muter-muter di wilayah-wilayah Islam, gak ada yang mau terima zakat. Kalau di Sidoarjo bagi zakat sudah nggak mau terima juga ya? Masih rebutan juga? Oh, belum berarti. Masih rebutan juga apa belum? Nah, Umar bin Abdul Aziz sampai begitu Pak hasilnya. Sampai ketua Baitul Mal itu konsultasi ke Umar bin Abdul Aziz. Karena ketua Baitul Mal juga bingung lah ini gimana? Udah muter-muter balik lagi, nggak ada yang terima, nggak ada yang mau terima. Nggak terima, mau mustahik jadi muzaki. Yang berhak menerima sekarang udah zakat, coba bayangkan. Ayo sudah, makanya konsultasi. Wahai khalifah, ini ada kasus nih, ini karena harta zakat nggak ada yang terima ini. Jadi ada yang konsultasi, ada orang, dia sebenarnya punya rumah, punya kendaraan, tentu punya keluarga, punya kendaraan, punya pembantu, tapi dia punya utang, itu boleh nggak terima zakat? Ya, kata Umar bin Abdul Aziz, ya udah bayarin itu kan termasuk gharim kan, termasuk utang, bayarin. Wah, kalau gitu hari ini kita semua berhak terima zakat Pak. Hah? Loh iya loh, rumah punya, kendaraan nggak satu, utang punya apa enggak? Loh, antum sih seneng utang. Utang itu dalam Islam Pak, itu tidak dianjurkan. Jadi jangan utang-utang, itu nanti susah kita mendidik generasi susah. Utang sistemik itu jangan ada. Kartu kredit itu apa gunanya? Oh ini untuk memudahkan transaksi saya Pak ya. Orang bisa hidup insya Allah tanpa itu Pak. Beneran, coba pikir ulang. Beneran Pak, pikir ulang deh. Karena antum coba kaji tentang bagaimana sebenarnya Islam memandang utang. Coba dikaji deh. Alhamdulillah Rasul dan sahabat sudah nggak bersama kita hari ini. Alhamdulillah, iya. Karena kalau Rasul dan sahabat masih bersama kita hari ini, tidak ada satupun kita yang disolatin Nabi dan sahabat. Rasul nggak mau nyolatin kita waktu kita mati. Betul kan? Oh Nabi sudah berdiri siap sholat jenazah. Punya utang nggak nih jenazah nih? Punya ya Rasulullah. Udah, saya nggak mau sholatin. Apa enggak? Gimana perasaan kita dan keluarga, betul? Saking utang tuh beratnya kayak gitu Pak. Nggak disolati sama Nabi. Oke. Jadi Umar bin Abdul Aziz tadi teman-teman, ini cerita Umar bin Abdul Aziz. Itu beliau berhasil memakmurkan masyarakat, tapi beliau tidak memakmurkan keluarganya. Waktu beliau meninggal, ini sebagai penutup, waktu beliau meninggal,
Beliau itu sebenarnya kalau disebutkan punya anak 17, Pak. Anak beliau itu 17. Ya, karena memang orang soleh nggak ada yang anaknya sedikit. Langka, orang soleh anak sedikit itu langka, Pak. Dalam sejarah itu langka banget. Ya, antum cek deh, Rasul berapa anaknya? Rasul berapa anaknya? Itu katanya teladan kita kan? Katanya si uswatun hasanah buat kita. Rasul anaknya berapa? 7. Ya kan? Khulafaur Rasyidin, Pak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nggak ada anaknya sedikit itu, nggak ada satupun. Bahkan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yang anak sedikit cuma 1 orang, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu pun karena memang beliau orang yang sangat tidak minat dunia. Kalau boleh nggak nikah, dia nggak nikah. Nah, beliau orang dengan dunia itu nggak suka. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu anak 17. Tapi disebutkan dalam riwayat bahwa waktu beliau mau meninggal itu putra-putrinya tinggal 11. Tinggal 11. Waktu mau meninggal maka anak-anaknya dikumpulkan itu. Nangis Umar bin Abdul Aziz melihat anak-anaknya dalam keadaan sederhana, penampilannya sederhana banget. Padahal rakyat di luar makmur semua. Anak khalifah malam itu. Umar bin Abdul Aziz berkata, kata Umar bin Abdul Aziz, nah, anak-anakku semuanya, andai sesuatu menjadi hak kalian, pasti akan sampai pada kalian. Kalau imam ini hak kamu, pasti akan ayah berikan pada kalian. Itu kalau hak kalian. Tapi kalau bukan hak kalian, tak mungkin ayah berikan pada kalian. Itu satu. Yang kedua, kata Umar bin Abdul Aziz, nah, nggak usah khawatir. Kalaupun ayah meninggal, nggak ada yang ayah tinggalkan. Kalaupun ayah meninggal, kalian itu hanya satu di antara 2. Kalian orang yang soleh atau kalian orang yang rusak. Kalau kalian rusak, maka ayah tidak mungkin menjadi orang pertama yang membantu kerusakan kalian. Kalau kalian rusak, nggak mungkin ayah bantu dengan harta untuk wasiat untuk kalian. Kalian rusak, karena paling dibuat rusak juga, maka ayah nggak mau. Tapi kalau kalian soleh, Allah berfirman, asuransi. Allah berfirman, Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas shalihin. Sesungguhnya waliku adalah Allah yang menurunkan Alkitab, dan dialah Allah yang mengurusi, yang menolong orang-orang soleh. Sudah enggak? Sudah selesai nasihatnya, keluarlah dari ruangan ini. Cukup, itu pesan, keluar dari ruangan ini. Ayah melihat ada yang datang dan ini bukan manusia. Itu hari terakhir Umar bin Abdul Aziz meninggal rahimahullah ta'ala, tahun 101 Hijriah. Itu hadirin. Jadi sejarah menyebutkan anak 11 itu warisannya dibagi ke anak-anak itu. Antum tahu jatah anaknya satu berapa? Jatah anak laki-lakinya setengah dinar. Setengah dinar itu 1 juta rupiah kira-kira. Anak khalifah. Sekarang jangankan anak khalifah, jangan-jangan ketua RT saja proyeknya banyak jangan sekarang, Pak. Khalifah segede itu, anaknya bapaknya meninggal, warisan cuma 1 juta rupiah anak laki-lakinya. Anak perempuannya berapa? Ya 500.000, separuhnya. Ya Allah, anak orang kaya raya harusnya. Tapi Pak, lihat kalimat Umar bin Abdul Aziz benar. Bahkan dalam kisah itu sampai disandingkan gini, Pak. Ada khalifah juga di dinasti yang sama. Anaknya sama-sama 11. Yang waktu bapaknya meninggal, 1 anak itu jatahnya bisa sampai saya lupa angkanya, sangat besar. Uang dinar sangat amat besar, jatah 1 anak. Tapi ada tahu, begitu bapaknya meninggal dua-duanya, ya, khalifah ini meninggal, Umar bin Abdul Aziz meninggal, maka begitu meninggal, yang terjadi beda, Pak. Anak Umar bin Abdul Aziz itu menjadi anak-anak yang Allah cukupi. Tuh kan benar? Allah yang ngurusi kalian, nak. Kalau kalian soleh, tapi bahkan disebutkan salah satu anak Umar bin Abdul Aziz, Pak, itu infak fisabilillahnya itu bisa hampir 1000 ekor kuda. Oh, berapa harga kuda 1 ekor sekarang? Kaya raya.
dan 11 anak pemimpin yang satu lagi ini karena hartanya juga ada masalah, ya kan? Ditinggalkan masalah, maka kemudian yang terjadi adalah anak-anaknya dengan peninggalan sebesar itu hidup dalam kekurangan. Gitu, itu maka kesolehan orang tua itu berpadu dengan kesolehan anak, sudah itu asuransi terbaik. Asuransi terbaik, Pak. Kalau kita orang beriman cukup percaya dengan itu. Itulah. Tadi bapaknya sudah meninggal, nggak apa-apa. Jadi kalau Anda sudah jadi orang soleh, mau meninggal kapan aja nggak usah khawatirkan anak-anak, Pak. Silakan meninggal. Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Asal sudah soleh, bapak ibunya soleh, sudah meninggal kapanpun nggak usah khawatirkan anak-anak. Kenapa? Wa huwa yatawallas sholihin. Karena langsung Allah yang mengurusi anak-anak ini karena kesolehan bapak ibunya. Wallahu a'lam bishawab.